Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Orca atau paus pembunuh merupakan pemangsa di lautan yang memiliki kemampuan hebat. Anggota keluarga Cetacea ini jadi salah satu hewan yang paling dikenal. Mereka adalah hewan yang lumayan bersahabat dengan manusia, meski sebenarnya orca punya perangai yang buas dan mengerikan. By the way, orca mendapatkan julukan sebagai serigala lautan atau Wolf of the Sea. Kenapa paus pembunuh bisa disandingkan dengan serigala? Apakah julukan itu memang pantas bagi mereka? Dalam video ini, admin akan membedah. Kayak dokter bedah aja, sok-sokan membedah. Admin akan menggali lebih dalam informasi tentang orca dan serigala, serta hubungan di antara keduanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Sedikit informasi tentang orca dan serigala agar kita lebih mudah dalam membahasnya. Orca adalah anggota keluarga Cetacea, jenis lumba-lumba dengan ukuran terbesar. Keluarga Cetacea atau kadang disebut sebagai keluarga paus adalah mamalia laut. Pada dasarnya, para paus bukanlah jenis ikan yang bernafas dengan insang. Mereka seperti hewan darat yang bernafas dengan paru-paru, menyusui anaknya, memiliki rambut, dan berbagai kemiripan lainnya. Alasan para paus ada di lautan adalah karena proses evolusi dan adaptasi dari nenek moyang yang dulunya hidup di daratan. Sementara serigala mengacu pada serigala abu-abu merupakan anggota keluarga Canidae. Serigala adalah pemangsa yang terkenal. Mereka punya rekam jejak yang menyebabkannya mendapat label sebagai hewan pemangsa yang ditakuti. Apa hubungan orca dan serigala yang menyebabkan adanya penyebutan serigala di lautan? Ada beberapa persamaan di antara kedua hewan yang tentunya berbeda itu. Di antaranya adalah orca dan serigala adalah hewan pemangsa yang bahkan jadi pemangsa puncak di habitatnya. Emang ada keraguan pada serigala yang beberapa kali diserang oleh pemangsa lain. Tapi nggak apa-apa lah, anggap aja keduanya adalah pemangsa puncak. Dengan kemampuannya yang hebat, keduanya bisa memburu berbagai jenis mangsa. Entah yang kecil atau yang besar, yang sendiri atau yang ada dalam pasukan. Dengan status mereka sebagai karnivora, keduanya masuk dalam anggota hewan yang paling terkenal, bahkan bagi kita yang belum pernah melihatnya secara langsung sekalipun. Orca jika sendirian saja sudah kuat, apalagi mereka hidup dalam kelompok. Tentunya pasukan orca semakin tangguh dan ditakuti oleh hewan lain yang ada di sekitarnya. Begitu pula dengan serigala yang dikenal dengan pasukan yang banyak dan kerjasama tim yang apik. Mereka adalah hewan yang jarang terlihat hidup sendirian. Serigala yang hidup sendirian biasanya adalah bejantan yang baru keluar dari kelompok dan sedang mencari pasangan untuk membangun kelompoknya sendiri. Dengan banyaknya anggota pasukan, kedua hewan ini bisa bekerja sama dalam berbagai hal, entah ketika berburu ataupun ketika menghadapi para pesaingnya. Mungkin admin agak memaksakan, tapi coba perhatikan suara orca yang panjang ini. Lalu dengarkan lolongan serigala ini. Keduanya punya suara yang keras dan panjang. Suaranya khas dan pastinya mudah dikenali. Lalu, jangkauan suara keduanya juga lumayan jauh, mencapai belasan kilometer. Meski karakter suaranya berbeda, tapi tentunya ada sedikit persamaan di antara kedua hewan ini. Seperti yang admin singgung di awal video, paus adalah mamalia, di mana nenek moyangnya diduga adalah hewan darat. Jika ditelusuri lebih dalam, paus memiliki nenek moyang bernama Pachycetus, yang dulunya adalah pemangsa di daratan. Dan jika kita perhatikan rupanya yang berhasil diilustrasikan oleh para ahli dari sisa fosil yang ditemukan, maka kita akan mendapati sedikit kemiripan dengan serigala, khususnya pada bagian kepala. Pachycetus memiliki kepala yang mirip seperti keluarga Canidae.
moncong mulutnya juga mirip, lalu deretan gigi tajam yang ada di mulutnya. Namanya juga hewan pemangsa. Meski kadang terlihat lucu, imut, dan bahkan bersahabat, tapi mereka punya sifat alami yang buas dan berbahaya. Jika merasa terancam atau butuh makan, mereka akan jadi sosok yang sangat berbahaya. Serigala sering jadi masalah karena menyerang ternak dan bahkan menyerang manusia. Sementara orka mungkin jarang menyerang manusia, tapi ada beberapa bukti serangan orka kepada manusia, dan itu adalah serangan yang sangat mengerikan. Ini adalah alasan yang paling terkenal di balik julukan serigala lautan yang diberikan kepada orka. Mereka punya teknik berburu yang mirip seperti serigala. Dengan sifat buas sebagai pemangsa, pasukan yang banyak, kerjasama yang apik, dan berbagai trik berburu yang hebat, orka bisa mengalahkan berbagai mangsa yang diburunya. Ketika orka memburu ikan kecil, kita bisa membayangkan serigala yang memburu kelinci. Ketika orka memburu paus lain yang lebih besar, kita bisa membayangkan serigala yang memburu bison atau rusa. Ketika orka memburu anjing laut, kira-kira kita membayangkan serigala memburu siapa ya? Dengan kerjasama yang baik, mereka bisa menguasai lautan layaknya serigala yang kuat ketika bersama pasukannya. Teknik berburu yang paling mirip adalah pengepungan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh orka kepada mangsanya. Mereka akan menyerang mangsa secara bertubi-tubi, sehingga menyebabkan mangsanya tidak berdaya. Sama halnya seperti mangsa yang dikeroyok oleh para serigala. Ketika memburu ikan kecil, orka akan mengepungnya agar lebih mudah untuk ditangkap. Ketika memburu anjing laut di atas es, orka akan bekerja sama menciptakan gelombang agar bisa menjatuhkan targetnya. Lalu ketika memburu paus besar, orka melakukannya dengan cara yang mengerikan. Mereka mengepung mangsanya, memilih target yang paling lemah, menyerang bersama-sama secara bertubi-tubi, sembari menahan mangsanya agar tidak bisa ke permukaan sehingga tidak bisa bernafas, lemas, dan akhirnya jadi makanan bagi para orka. Dengan adanya beberapa persamaan di antara keduanya, apakah orka memang pantas mendapatkan julukan sebagai serigala di lautan? Kalau harus jujur, sebenarnya admin kurang setuju jika paus pembunuh dijuluki serigala lautan. Mereka punya kemampuan yang lebih. Andai saja dijuluki singa lautan, sepertinya mereka lebih pantas. Tapi mungkin saja orang yang memberi julukan serigala lautan menganggap bahwa serigala adalah pemangsa terhebat ketika bersama pasukannya. Lagi pula, karakter pasukan orka dan singa emang berbeda jauh. By the way, admin juga pernah membuat video persamaan antara orka dan singa. Kali aja kalian mau nonton. Sampai saat ini, admin belum menemukan hewan lain yang bisa mengalahkan orka. Entah paus lain yang lebih besar atau bahkan ikan hiu. Mereka seakan tidak berdaya jika lawannya adalah orka. Jangankan lawan sepadan di lautan, admin aja belum menemukan bukti di mana orka yang mati di lautan lalu bangkainya dimakan oleh para scavenger yang ada di lautan. Yang ada, paling para orka terdampar di daratan. Jika ada informasi tentang hewan yang mampu mengalahkan atau memangsa orka, silahkan berkomentar. Mungkin hanya itu informasi yang bisa admin bagikan dalam video ini untuk menjawab pertanyaan kenapa orka disebut sebagai serigala lautan. Semoga informasinya bermanfaat. Jika masih banyak kesalahan, mohon dimaklumi.